Jejak digital ini akan membuat Demokrat semakin terpuruk tahun 2024 nanti. Aduh. Dalam tulisan ini penulis akan membahas beberapa jejak digital kelakuan para elit Demokrat mulai dari SBY dan pengikut setianya sehingga rakyat akan menilai sendiri bagaimana kelakuan mereka selama ini. Bagi yang ingin menambahkan bisa ikut berkomentar. Ya, SBY bisa berbangga hati bahwa beliau pernah memimpin Indonesia selama 2 periode alias 10 tahun. Tapi itu dulu, toh sekarang Presiden Jokowi juga sedang memimpin pemerintahan Indonesia yang sah untuk periode kedua. Kepemimpinan SBY selama 2 periode ini juga bisa menjadi bumerang, tanya kenapa? Karena setelah kepemimpinan SBY selama 10 tahun lamanya, kita bisa melihat banyak proyek mangkrak. Salah satu mahakarya proyek mangkrak yang dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia dari pemerintahan SBY adalah proyek Hambalang. Yang lucunya SBY tidak mau jika Hambalang dikatakan proyek mangkrak pada tahun 2016, tetapi tahun 2018. SBY malah meminta agar proyek Hambalang itu tidak dikaitkan dengan dirinya dan Partai Demokrat. Penulis sampai sakit perut ngakak, aduh. Di sisi lain, saking banyaknya elit Demokrat yang terlibat kasus korupsi, maka iklan Demokrat juga jadi guyonan rakyat Indonesia. Coba ingat slogan mereka yang katakan tidak pada korupsi, tetapi faktanya hampir semua orang dalam iklan Demokrat tersebut ditangkap oleh KPK terkait kasus korupsi sehingga slogannya dipercayai menjadi katakan tidak pada hal korupsi. Haha. Rakyat Indonesia juga tidak akan pernah lupa tentang mafia minyak dan migas di masa pemerintahan SBY. Ada yang ingat dengan MR yang tidak tersentuh hukum di masa pemerintahan SBY. Mantan anggota tim reformasi tata kelola migas, Fahmi Radi pernah mengatakan jika nama MR tak pernah tersentuh KPK karena ada unsur kedekatan antara Mr. Untouchable itu dengan para pemimpin elit di negara ini. Walhasil KPK tidak mempunyai pintu masuk menyelidiki kasus Petral. Bahkan salah satu media nasional lainnya secara tegas membuat berita bahwa Petral yang merupakan sarang mafia migas dilindungi oleh SBY tetapi disikat oleh Jokowi. Dan setelah Petral dibubarkan oleh Presiden Jokowi, maka Pertamina bisa hemat 250 miliar per hari. Wow, 250 miliar per hari. Bisa dibayangkan jika SBY masih berkuasa, Petral masih ada dan bagaimana nasib Pertamina. Beberapa waktu yang lalu saat bicara tentang utang, SBY mengatakan pemimpin yang baik tidak akan mewariskan beban kepada pemerintahan berikutnya. Kesannya sih SBY bijak, tapi faktanya saat dilantik Presiden Jokowi malah menerima warisan utang 2.700 triliun rupiah. Yang terbaru SBY katanya sampai turun gunung untuk menyelamatkan Partai Demokrat. AHY mundur dari militer, gagal dalam Pilkada DKI, sekarang jadi ketum Demokrat. Lalu sekarang SBY turun gunung dengan dalih menyelamatkan partai. Kalau AHY tidak lagi menjabat sebagai ketum partai, AHY mau jadi apa? Salah satu pendiri Demokrat sendiri dulu loh yang ngomong jika SBY turun gunung itu untuk bela AHY. Ya, AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono sampai detik ini penulis tidak tahu apa prestasi AHY sehingga dia bisa menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Padahal namanya tidak ada dalam kepengurusan inti Partai Demokrat periode tahun 2015-2020. Orang yang tidak pernah ada dalam kepengurusan partai sebelumnya, tetapi sekarang bisa menjadi ketum partai. Keren kan? Nah, sekarang Ibas. Periode 2015-2020, Ibas menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu. Dan hasilnya dalam Pilpres 2019 lalu, suara Partai Demokrat malah anjlok ke angka 7,77% jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2014 yang mencapai 10,9%. Beberapa waktu yang lalu, sang Ketum Demokrat AHY mengangkat Andi Arief sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat untuk periode 2020-2025. Kok bisa ya Andi Arief yang pernah terbukti sebar hoax 7 kontainer surat suara dicoblos dan pernah ditangkap terkait kasus narkoba malah diangkat menjadi Kepala Bapilu Partai Demokrat. Ibas, anak kandung SBY saja tidak mampu menaikkan suara Demokrat pada Pilpres 2019. Lalu masih yakin Andi Arief dengan segala kasusnya mampu menaikkan suara Demokrat tahun 2024 nanti? Tuhan tidak suka dengan pemimpin yang meninggalkan proyek mangkrak. Hanya SBY dan Tuhan yang tahu kenapa AHY yang tidak pernah ada dalam kepengurusan partai sebelumnya, tetapi sekarang bisa menjadi ketua umum partai.
Demikian artikel ini ditulis oleh Nafis. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. 2 periode.